Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita ngevlog dengan POV aja guys, supaya part-partnya itu lebih kelihatan. Dan juga kebetulan hari ini videografernya lagi ada edit kerjaan lain, jadi kita akan vlog Pajero lagi guys. Nah, jadi Pajero saya ini punya problem dimana ketika rem di kecepatan 100 ke atas itu mobilnya bergetar guys. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang bergetar di all speed, bukan waktu di rem, tapi kali ini bergetarnya di ketika pengereman setelah 100 km per jam atau di atas 80 lah, itu udah mulai ketika di rem getar-getar. Nah, hari ini kita akan coba akan cek secara fisik, dan juga kita akan coba bubut untuk di bagian piringan atau disc brake-nya guys. Jadi biasanya kalau misal kalian tuh mengalami hal seperti ini di Pajero kalian, itu nggak usah khawatir. Itu solusinya biasanya sih terjadinya karena disc brake-nya itu udah gelombang. Gelombang itu karena mungkin ya udah pemakaian, dan juga ketika basah kalian cuci kayak gitu, itu bisa bikin disc brake kalian bergelombang. Jadi solusinya adalah dua. Yang pertama kalian bisa tiga ding. Yang pertama kalian bisa bubut atau rematching disc brake-nya, atau juga kalian bisa ganti, belum tentu disc brake-nya, bisa aja juga brake pad-nya. Karena Pajero saya ini brake pad-nya baru, jadi kemungkinannya hanya disc brake-nya aja guys. Atau yang ketiga kalian bisa upgrade disc brake-nya sekalian. Jadi yang tadinya cuma polos standar dari Mitsubishi, kalian juga bisa upgrade menggunakan yang merek aftermarket, misal DBA, atau mungkin Brembo sekalian ganti BBK kayak gitu guys. Nah, kita akan cek secara fisik ya guys untuk disc brake ini. Nah, ini di bagian disc brake-nya guys. Nah, kalau dilihat sih dia memang gelombangnya belum parah banget. Tuh, dia ada gelombang nih, udah mulai. Nah, tapi ini kemarin disc brake saya udah ganti sih ya, udah ganti menggunakan Brembo. Nah, jadi kemungkinannya ya mungkin disc brake atau di bagian belakang juga bisa guys. Tuh kayak di sini. Nah, di sini kita akan coba rematching. Tapi saya akan coba dulu kira-kira gejalanya tuh seperti apa kalau kalian mengalami hal yang saya alamin juga guys. Ini kita coba keber dulu jalan 100. Tepat dulu. Tuh udah agak goyang ya guys. Kita coba lagi. Tuh setirnya bergetar gitu ya guys. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di tol itu jauh lebih bergetar dahsyat guys, kalau misal disc brake kalian itu udah mulai bergelombang gitu guys. Itu kampasnya baru, cuma gelombang nggak sih pak itu pak? Kemakan pak. Kemakan ya? Kalau gelombang enggaknya indikasinya dengan getar. Getar banget sih mas kalau udah 100 gitu. Ya. Banyak getarnya. Ini kebetulan kita ada di Stat Tire guys. Jadi Stat Tire tuh cabangnya sebenarnya pusatnya tuh Jakarta, tapi tadinya ada di BSD. Biasa saya kalau misal ngebubut atau rematching disc brake itu di BSD, tapi sekarang udah ada di Gading Serpong guys, jadi lebih dekat. Nah, ini kondisi disc brake-nya. Jadi kalau sebenarnya secara tampilan ini dia nggak terlalu kelihatan gimana banget, cuma indikasinya ya memang harus dicek. Kalau getar ya berarti gelombang. Sama ini ya mas, minta dicekin ini mas. Ini kan pakai adaptor. Iya pak. Nah, sekalian ngecekin baut-bautnya ya mas, mumpung bongkar. Oh, iya. Baut dalamnya nih kenceng nggak? Nah, ini budgetnya guys, itu untuk disc brake 2 roda depan. Itu budgetnya 400, dapat diskon 10%. Jadi 360.000 guys. Jadi kalau misal kalian ke tempat bengkel itu sebenarnya ketika disc brake getar itu kalian nggak harus langsung ganti guys. Kalian bisa coba dulu untuk rematching, atau kalian bubut dulu. Kalau ternyata bubut itu masih bisa, besinya masih tebal, itu kalian bisa rematching kayak gini guys. Oh, retak-retak ya.
Kenapa tuh Pak retak-retak? Nggak ori ya? Itu Brembo sih. Brembo ya? Tapi nggak apa-apa Pak. Apa? Nah ini kalau kalian disc brake kan kalau udah di ini kan dia udah jadi rata ya guys. Nah ini konturnya kalau nggak diamplas itu dia nggak rata guys. Biar rata, biar itu ya Mas ya. Iya, yang ini. Biar sama-sama rata, bagus pengeremannya ya ini harus di cuma ini ya nggak perlu dibubur lah ya, kalau kampas diamplasin aja bisa. Nah sekarang udah jadi Pajero saya guys. Ini udah hampir pasti sih getaran sih hilang ya guys, cuma tinggal durability-nya guys. Kira-kira sampai berapa bulan, karena review untuk ini bakal mungkin 2-3 bulan baru saya publish videonya guys, supaya tahu Pajero ini durability disc brake-nya seperti apa. Karena dulu di Innova Reborn guys, itu setahun bisa 2-3 kali bubut disc brake terus. Dengan Pajero ini durability-nya seperti apa disc brake-nya, nanti kita akan tes setelah beberapa bulan guys. Nah sekarang kita akan coba jalan lumayan kencang nih guys. Jalan 100 ya guys. Tuh kita rem, setir nggak getar sama sekali guys, mantap. Coba. Sangat kalem, tenang, pakem kayak gini guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh mengalami hal yang sama, sebenarnya kalian nggak perlu langsung ganti baru guys. Kalian tuh bisa rematching dulu atau bubut dulu. Nah cuma kalau misal kalian itu kampas rem, sebenarnya kok kalian belum ganti kampas rem atau brake pad, lalu kampas brake padnya itu udah mulai tipis, kalian udah pakai 2 tahun gitu guys, lebih baik waktu rematching itu kalian bawa brake padnya sekalian. Jadi nggak 2 kali kerja guys, jadi nggak sampai brake pad yang lama yang udah keras tipis itu ngelukain atau bikin disc brake-nya nggak rata lagi. Jadi seperti itu guys, kalau kalian udah ganti brake pad baru kalian rematching, it's okay, itu bagus. Tapi sebaliknya brake pad kalian lama, lebih baik kalian bawa brake pad yang baru dulu untuk bikin disc brake kalian tuh jadi lebih awet gitu guys. Nah jadi budgetnya kemarin 400.000. Kalau misal kalian itu pengen atau kalian mengalami hal yang sama, kalian bisa ikutin tips dari saya untuk Pajero ini guys. Sampai ketemu lagi di konten-konten Pajero selanjutnya. Thank you guys.